Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 241 sampai 245. Bab 241 akhirnya menyadari bahwa saya dalam masalah. Pada saat ini, Sube, yang kepalanya menunduk, tiba-tiba berdiri. Orang-orang di sekitarnya mengira dia akan melakukan sesuatu dan semuanya waspada. Tapi tidak ada yang menyangka dia akan berbalik, mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan wajah Fan Ying dengan keras. Kemudian, seolah dia masih marah, dia menendangnya ke tanah. "Sialan, Jalang, kamu berani menyakitiku seperti ini. Fan Ying, aku menyukaimu, aku tulus padamu, tapi kamu bertingkah seolah kamu membunuhku." Fan Ying tertegun dan menutupi wajahnya beberapa saat sebelum berteriak tidak percaya. "Subei, beraninya kamu memukulku. Apa salahnya aku memukulmu? Bukankah seharusnya kamu memukulku?" Subei meraung marah. Dia sangat marah bukan hanya karena dia telah ditipu, tetapi juga karena kejadian ini kemungkinan besar akan melibatkan keluarganya. Dia bisa mentolerir Fan Ying yang memanfaatkannya, tetapi wanita ini sebenarnya tidak peduli dengan keselamatan keluarga Su hanya untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, kedua keluarga telah berteman sejak generasi sebelumnya, tapi dia sangat kejam. Ini benar-benar menyentuh keuntungan Subei. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan Fan Ying, dia tetaplah putra tertua keluarga Su, dan hidupnya tidak jauh berbeda. Tapi tanpa keluarga Su, dia bukan apa-apa. Demi kepentingannya sendiri, dewi manapun harus menyingkir. Baru pada saat itulah Fan Ying menyadari bahwa dia mungkin mengatakan hal yang salah. Dia sudah terbiasa didukung oleh Subei dan tidak lagi menganggapnya serius. Menjilati anjing tidak pernah memiliki status apapun. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang lain juga adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, bukan pria biasa yang membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Subei, ada apa denganmu? Bukankah aku terlalu penting bagimu?" kata Fan Ying tanpa menyerah. Subei memiliki wajah yang dingin, terlihat seperti sedang melihat orang asing. "Berhentilah mencoba menyanjung dirimu sendiri. Kamu penting ketika aku menyukaimu, tapi sekarang aku tidak tertarik padamu lagi. Kamu bukan siapa-siapa. Tanpa kamu, masih banyak wanita lain yang bisa aku ajak bermain. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah peri dan tidak ada yang bisa hidup tanpamu? Beraninya kamu dengan sengaja berencana untuk menyakitiku, menyakiti seluruh keluargaku. Aku ingin membunuhmu sekarang juga." Dia mengertakkan gigi saat berbicara, berharap dia bisa memakan Fan Ying saat berikutnya. Lin Sihai baru-baru ini sedang membersihkan pasukan di bawahnya. Pada saat yang sensitif ini, Fan Ying, seorang wanita jalang konyol, sebenarnya menyebabkan dirinya tidak hanya menyinggung Chen Tianya, tetapi juga Ye Yan, yang sangat dihargai oleh Lin Sihai. Jika bukan karena orang-orang yang menonton, Subei sangat ingin menerkam dan mencekiknya sampai mati. Wajah Fan Ying menjadi pucat. Dia selalu bisa menemukan rasa kesombongan dan kepuasan dalam diri Subei. Bagi seorang tuan muda dari keluarga bangsawan yang begitu terobsesi dengannya, dia jelas memiliki pesona yang luar biasa. Oleh karena itu, Fan Yingcai lambat laun menjadi ambisius dan merasa bahwa wanita luar biasa seperti dirinya harus menikah dengan salah satu keluarga kelas 1. Dan kata-kata Subei sekarang seperti baskom berisi air es, membuat hatinya dingin. Lagi pula, kamu wanita bodoh tidak bisa mengenali kenyataan. Orang yang kamu sakiti adalah saudara laki-laki Bos Chen. Bagaimana aku masih bisa berhubungan denganmu? Subei melirik Chen Tianya dan berkata dengan nada menyanjung. Ekspresi Chen Tianya tenang. "Kaulah yang memukuli wanita itu sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri karenanya." Ya, Subei dengan cepat mengangguk dan membungkuk.
Saya tidak tahan dengan wanita ini, jadi saya mulai memberinya pelajaran. Itu tidak ada hubungannya dengan Bos Chen. Kemudian dia bertanya ragu-ragu, kalau begitu, Bos Chen, apakah menurut Anda dapat mengampuni saya kali ini? Bukan aku yang membuatmu tersinggung, jadi apa gunanya bertanya padaku, kata Chen Tianya. Su Bei langsung mengerti. Dia tidak ragu sama sekali dan berlutut di depan Ye Yan. Tapi dia tidak peduli reputasi seperti apa yang dimiliki pihak lain. Seseorang yang bisa disebut saudara Chen Tianya dan dihargai oleh Lin Sihai, dia bukanlah orang bodoh seperti Fan Ying, yang begitu keras kepala hingga harus melawan orang seperti itu. Bukankah menyenangkan memeluk paha seseorang dan mendapatkan manfaat? Jika Su Bei tahu bahwa Ye Yan tidak dihargai oleh Lin Sihai, tetapi dia baik hati kepada Lin Sihai karena telah menyelamatkan ayah dan putrinya, dan bahwa Lin Xiaoyu masih memiliki rasa sayang yang samar-samar pada Ye Yan, maka dia mungkin akan berbaring di tanah dan memanggilnya ayah. Tuan Ye, yang terjadi barusan adalah karena saya ceroboh dan menyinggung perasaan Anda. Tolong jangan membuat marah keluarga saya. Jika Anda marah, melampiaskannya pada saya. Ye Yan mau tidak mau merasa sedikit emosional. Jika Xie Kaidong dapat memikul 1/10 tanggung jawab anak laki-laki ini, keluarga Xie tidak akan seperti ini. Namun, jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dihukum. Mobil saya tergores, Ye Yan berkata dengan tenang. Omong-omong, Tuan Lin memberiku mobil ini. Su Bei telah memarahi Fan Ying dengan darah di dalam hatinya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah mendengar Lin Sihai memberikan mobil mewah kepada siapapun. Hubungan macam apa ini, Fan Ying, wanita bodoh ini, sangat menyakitinya. Jangan khawatir, aku pasti akan memperbaiki mobil ini. Tidak, aku pasti akan membelikanmu yang baru. Hati Su Bei berdarah. Dialah yang menyebabkan kejadian itu, dan uangnya harus datang darinya. Ini adalah aturan keluarga Su. Ini lebih dari 20 juta. Saya khawatir dia harus makan bubur dan roti kukus dalam beberapa tahun ke depan. Namun dibandingkan dengan bencana yang dialami keluarga Su, hasil ini sudah sangat bisa diterima. Fan Ying yang mengemudikan mobilnya, tetapi Anda bersedia membayarnya. Su Bei berwajah gelap, tentu saja dia tidak mau. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Chen Tianya melihat tatapan tak berdayanya dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu terus menakutinya seperti ini, jika dia kencing lagi, karpet di rumahku akan rusak. Aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ye Yan meliriknya, apakah kamu kekurangan uang? Chen Tianya menyalakan rokok dengan ekspresi sedih di wajahnya. Semakin banyak penghasilanmu, semakin banyak kamu belanjakan. Sialan. Awalnya memang seperti ini, dia dengan santai mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Saya akan mengatur seseorang untuk mentransfer 500 juta kepada Anda. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu. Puff, batuk-batuk-batuk. Chen Tianya tersedak rokok sebelum memuntahkannya. Persetan denganmu, kamu, dia menatap Ye Yan dengan kaget. Apakah orang ini sangat kaya? Namun Ye Yan tampak tidak peduli. Uang itu ada hubungannya dengan rencana masa depannya, jadi tidak ada salahnya memberikannya terlebih dahulu. Selesaikan masalah ini dulu. Dia melambaikan tangannya. Hei, Chen Tianya tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tetapi dia merasa kepalanya menunduk tanpa sadar dan pinggangnya membungkuk ke bawah tanpa sadar. Harus dikendalikan oleh semacam kekuatan uang. Dia memandang Fan Ying dan ekspresi wajahnya berubah dingin. Telepon dan minta ayahmu datang lagi. Chen Tianya berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, biarkan dia menyiapkan pil penyelamat jantung yang bertindak cepat untuk menyelamatkanmu dari kemarahan sampai mati untuk sementara waktu. Saat ini, mata Fan Ying penuh dengan keputusasaan.
Baru saja Ye Yan mengeluarkan 500 juta dengan meremehkan. Tapi Chen Tianya sama sekali tidak kecewa dan hanya menuruti pengaturannya. Siapa yang saya sakiti? Saat ini, Fan Ying akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telah menyebabkan bencana besar. Bab 242 sedikit ahli dalam menipu ayahnya. Fan Yongtian melakukannya dengan cukup baik akhir-akhir ini. Meskipun keluarga Fan tidak berada di puncak di bawah Lin Sihai, keluarga Fan telah berkembang cukup baik dalam 2 tahun terakhir. Apalagi setelah keluarga Xie mendapat proyek kerjasama dari Ambro Group, keluarga kecil kelas 2 dan 3 di kota Tangling ini menjadi sedikit resah. Bahkan orang-orang seperti keluarga Xie bisa beruntung dan berbalik. Mungkin keluarga saya akan mendapat kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, selama ini, Fan Yongtian bepergian ke sana kemari, mendapatkan banyak teman, dan bersiap untuk bergabung untuk menghasilkan banyak uang bersama. 2 hari yang lalu, putrinya menyinggung Chen Tianya, yang membuatnya takut hingga berkeringat dingin. Jika Lin Sihai tidak puas dengan keluarga Fan, semuanya akan berakhir. Untungnya, dia memamerkan wajah lamanya dan menyelesaikan masalah ini. Setelah kembali ke rumah, dia jarang memarahi putrinya. Saya yakin tidak akan ada kesalahan besar di masa depan. Sekarang, dia sedang minum anggur dan berbicara dengan teman-temannya, seolah-olah dia akan mencapai puncak Tanglin pada saat berikutnya. Saat itu, ada panggilan telepon masuk. Wajah Fan Yongtian yang awalnya merah langsung pucat. Klub di Hao Chen Tianya. Fan Ying berbicara dengan ragu-ragu dan tidak jelas di telepon. Namun 2 kata ini saja sudah mewakili masalah. Fan Yongtian menutup telepon dan menamparkan pahanya dengan keras. Gadis pemberontak ini, apa yang dia katakan padanya sia-sia, mengapa dia memprovokasi Chen Tianya lagi? Lao Fan, ada apa denganmu? Kamu tiba-tiba ada di sini. Kamu salah lihat, sesuatu telah terjadi. Tidak masalah. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Karena kita bersaudara telah memutuskan untuk bergabung untuk memulai bisnis, kita pasti tidak akan tinggal diam. Semua teman itu terlihat setia dan berkata. Fan Yongtian memaksakan diri untuk tersenyum, haha, terima kasih teman-teman, tidak apa-apa, hanya beberapa hal kecil di rumah. Kalian makan dulu, aku akan kembali dan mengurusnya. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini melakukan satu hal secara langsung dan melakukan hal lain di belakang mereka, dan dia sama sekali tidak dapat dipercaya. Mereka semua berkumpul demi keuntungan, dan mereka semua bekerja di bawah Lin Sihai. Jika mereka tahu bahwa putri mereka telah menyinggung Chen Tianya 2 kali. Reaksi pertama orang-orang ini mungkin adalah bergabung dan bunuh diri untuk mendapatkan pujian dari Lin Sihai. Oleh karena itu, Fan Yongtian memutuskan untuk segera mencari tahu apa yang telah dilakukan putrinya sebelum berita itu menyebar, dan dia ditikam pada saat yang bersamaan. Kalau begitu aku pergi dulu. Putriku mendesakku untuk melakukannya. Aku ingin mengajak kalian semua menikmati makanan ini. Makan saja. Dia segera meninggalkan restoran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu mereka tiba di Dihao, 2 anak buah Chen Tianya datang. Fan Yongtian. Mereka bertanya dengan sopan. Begitu Fan Yongtian melihat sikap mereka, dia tahu bahwa putrinya berada dalam banyak masalah. Dia tertawa bersama mereka dan mengikuti mereka ke dalam kotak. Di ruang pribadi Chen Tianya dan Ye Yan sedang duduk di sofa, Su Bei berdiri di samping, dan Fan Ying berlutut di tanah. Pertarungan ini membuat mata Fan Yongtian menjadi gelap untuk beberapa saat. Apa yang dilakukan putrinya hingga membuat Chen Tianya begitu marah? Gadis pemberontak, apa yang kubilang padamu sebelumnya? Apa yang kubilang padamu? Kenapa kamu sampai melakukan hal bodoh lagi? Apa menurutmu keluarga Fan kasihan padamu dan kamu ingin menyeret seluruh keluarga bersamanya? Fan Nagata sangat marah dan mengutuk. Fan Ying hampir pingsan. Dia juga menyesalinya di dalam hatinya.
Jika dia tahu bahwa Ye Yan mempunyai kemampuan dan status seperti itu, sudah terlambat baginya untuk bersembunyi. Alasan utamanya adalah karena reputasi Ye Yan begitu mengakar di hati orang-orang, dia sama sekali tidak memandang pecundang. Dia selalu merasa, meskipun dia tersinggung, tidak ada seorang pun yang akan membela hal seperti itu orang yang tidak berguna. Tapi kenyataannya sangat kejam. Fan Ying tidak bisa menahan tangisnya. Ayah, aku salah, tolong bantu aku. Fan Yongtian memandang putrinya, yang jelas-jelas telah dipukuli. Dia akan berbohong jika mengatakan dia tidak merasa buruk. Namun dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk berhati lembut. Dia berjalan mendekat dan menendang reaction dari belakang, membuatnya terbaring di tanah. Kamu menangis. Mengapa kamu tidak bersujud dan meminta maaf? Tapi Chen Tianya berkata dengan tenang, penggemar tua, saya khawatir permintaan maaf ini tidak ada gunanya. Orang yang disinggung putri Anda bukanlah saya. Itu orang lain yang bahkan aku tidak berani macam-macam. Jantung Fan Yongtian berdetak kencang. Jika Anda bahkan tidak berani macam-macam dengan Chen Tianya, siapakah itu? Di Dongling, tidak banyak kekuatan yang tidak takut pada Lin Sihai. Sudah berakhir, kali ini keluarga Fan akan dibunuh oleh putrinya yang bodoh ini. Tidak peduli siapa yang dia sakiti, dia selalu harus meminta maaf, dan saya juga harus meminta maaf secara langsung. Bos Chen, katakan saja padaku. Fan Yongtian berkata dengan gigi terkatup. Chen Tianya mencibir, apakah kamu buta atau berpura-pura bodoh? Tidak bisakah kamu melihat orang ini duduk di sebelahku? Tentu saja Fan Yongtian melihat Ye Yan, tapi perhatiannya tertuju pada Chen Tianya, jadi dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Sekarang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chen Tianya, dia tiba-tiba terkejut dan mulai melihat ke arah Ye Yan. Kamu, Fan Yongtian melihat bahwa itu tidak masalah, dan jantungnya berdetak kencang. Dia kenal Ye Yan. Tapi bukan hanya karena reputasi pengecut itu, tapi karena saat pertemuan 2 hari yang lalu, dia secara tidak sengaja melihat foto dirinya dan Ye Yan di album ponsel Lin Xiaoyu. Dalam foto tersebut, Ye Yan terlihat tenang, sedangkan Lin Xiaoyu tersenyum bagaikan bunga. Fan Yongtian bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pria itu begitu dekat dengan Lin Xiaoyu. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Ye Yan adalah sampah yang dirumorkan atau bukan, dia adalah seseorang yang tidak boleh disinggung oleh keluarga Fan. Fan Yongtian merasa punggungnya langsung basah kuyup. Tuan Ye, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas putri saya. Dia membungkuk dan berbicara dengan nada rendah hati. Aku tidak tahan. Ye Yan berkata dengan tenang, putriku, kamu sendiri yang melakukan hal bodoh, tapi kamu ingin melampiaskannya padaku, mencuri mobilku, dan meminta seseorang untuk memberiku pelajaran. Ini benar-benar tidak biasa. Kulit kepala Fan Yongtian mati rasa. Dia tahu bahwa Fan Ying memiliki temperamen sebagai seorang wanita muda. Namun karena putrinya selalu memaksakan diri untuk menemani Lin Xiaoyu demi keluarga, Fan Yongtian selalu memanjakannya dan mengabaikannya. Dia selalu merasa bahwa Fan Ying berpengetahuan luas dan harus tahu siapa yang boleh dan tidak boleh terprovokasi. Siapa yang menyangka bahwa hari ini saya benar-benar akan melakukan kesalahan besar. Saat ini, Fan Yongtian merasa sangat menyesal mengapa dia tidak lebih mendisiplinkan putrinya. Tapi dia tidak mengerti. Bahkan dia bisa menyadari bahwa sikap Lin Xiaoyu terhadap Ye Yan berbeda. Fan Ying selalu bersamanya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Lalu kenapa dia ingin menyinggung perasaan Ye Yan? Fan Yongtian bertanya dengan marah. Fan Ying, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tahukah kamu bahwa Tuan Ye memiliki hubungan yang baik dengan Nona Lin? Bab 243 berurusan dengan keluarga penggemar. Fan Ying tahu.
Namun karakternya menjadi sedikit terdistorsi karena dia selalu bersujud kepada Lin Xiaoyu. Dia hanya tidak tega melihat seseorang dengan reputasi sebagai pecundang dan berwajah cantik melakukan lebih baik dari dirinya. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Ye Yan untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Selain itu, dia berpikir bahwa Su Bei adalah anjingnya yang menjilati dan akan melakukan segalanya untuknya, jadi dia berencana untuk menyalahkan Su Bei ketika saatnya tiba, jadi bukankah dia akan baik-baik saja? Tapi dia tidak menyangka kalau kamu bukan orang bodoh yang menjilat anjing. Kamu boleh menjilatnya selama kamu tidak menyentuh intinya, tapi jika kamu menyentuh intinya, siapa yang akan menganggapmu serius? Saat ini, Su Bei, yang berdiri di samping, akhirnya tidak tahan lagi. Paman Fan, apa maksudmu dengan ini? Tuan Ye dan Nona Lin memiliki hubungan yang sangat baik. Tak seorang pun di Dongling tahu bahwa mereka lebih suka menyinggung Lin Sihai daripada Lin Xiaoyu. Jika Anda menyinggung Lin Sihai, masih ada ruang untuk negosiasi, tetapi jika Anda menyinggung Lin Xiaoyu, Lin Sihai pasti akan bertarung sampai mati. Dengan cara yang sama, menyenangkan Lin Xiaoyu sama dengan mendapatkan persetujuan Lin Sihai. Su Bei benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yan tidak hanya dihargai oleh Lin Sihai, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan Lin Xiaoyu. Fan Ying mengetahui semua ini, tetapi tidak mengatakan apapun padanya. Su Bei, kenapa kamu ada di sini? Fan Yongtian terkejut. Su Bei baru saja berdiri di sudut dengan diam, jadi dia tidak pernah melihatnya. Haha. Kenapa aku ada di sini? Kamu harus bertanya pada putri bajinganmu itu. Su Bei sangat marah dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Fan Yongtian berubah, kamu berani berbicara kepadaku seperti ini, akulah yang lebih tua. Aku akan meniduri orang yang lebih tua. Su Bei bergegas dengan marah, mengangkat tinjunya dan meninjunya beberapa kali. Fan Yongtian bukan tandingan pemuda itu. Dia dipukuli begitu keras hingga dia lari dengan kepala di pelukan dan berteriak. Su Bei masih marah setelah memukulinya, jadi dia mengambil satu langkah lagi di depan Fan Ying dan mulai berbicara dengan keras. Jalang, kamu benar-benar kejam. Biarpun kamu tidak menyukaiku, itu karena persahabatan antara kedua keluarga. Kamu bisa mendorong keluarga Su kita ke dalam lubang api dengan hati nurani yang bersih. Saat dia berbicara dan memukul, air mata mengalir dari matanya. Su Bei sangat menyukai Fan Ying, meskipun mengetahui bahwa Fan Ying memiliki seorang pria di luar, dia rela menunggunya. Namun yang diakibatkan oleh perasaan ini adalah eksploitasi yang kejam, bahkan hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Dari cinta muncullah kebencian, hingga ekstrim. Setelah melepaskan diri beberapa saat, Su Bei tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Ye Yan. Tuan Ye, sayalah yang buta dan bodoh. Saya dimanfaatkan dan menyinggung Anda. Saya mentolerirnya bahkan jika Anda ingin membunuh atau mencincang saya. Tapi keluarga saya tidak bersalah. Tolong jangan membuat mereka marah. Matanya tidak ada cahaya, dan hatinya sedih seperti kematian. Ye Yan memandangnya, dia adalah orang yang menyedihkan. Kamu berjanji akan membayar mobilku, jadi tidak perlu khawatir. Dia duduk di sofa, meletakkan dagunya di atas tangannya. Su Bei tertegun dan menatap Ye Yan tanpa mengetahui alasannya. Ye Yan menatap langsung ke matanya dan berkata dengan tenang. Aku akan memberimu waktu setengah bulan untuk berurusan dengan keluarga Fan. Semua aset yang diperoleh kecuali perbaikan mobil untuk saya, sisanya milik keluarga Su. Setelah setengah bulan itu tergantung pada Anda seberapa jauh Anda bisa melangkah. Jangan mengecewakanku. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia berdiri. Kau yang mengurus sisanya. Dia mengaku pada Chen Tianya dan berbalik untuk pergi. Chen Tianya melirik ke arah Su Bei, yang masih berlutut di tanah dengan linglung, dan merasa sedikit emosional.
Walaupun anak ini sedikit sengsara, dia cukup beruntung. Meskipun permintaan Ye Yan tiba-tiba membuat keluarga Su dan keluarga Fan berada pada level yang sama, itu bukanlah suatu peluang. Yang paling penting adalah selama Su Bei tidak bodoh, dia setara dengan mendapat bantuan dari Ye Yan. Menurut Chen Tianya, ini seperti kue besar yang jatuh dari langit. Jika kamu melihat dirimu sendiri, kamu akan tahu betapa berharganya bantuan Ye Yan. Chen Tianya melihat Su Bei masih berlutut di tanah dan tidak bereaksi, jadi dia menghampiri dan menendangnya. Apa yang kamu pikirkan? Bos Chen, Tuan Ye ini. Su Bei tidak dapat mempercayai penilaiannya sendiri. Itulah yang kamu pikirkan, lakukan yang terbaik, ini adalah berkah tersembunyi bagimu, kata Chen Tianya. Kemudian dia memikirkannya dan memutuskan untuk memberi orang ini lebih banyak kekuatan, jadi dia bersandar ke telinga Su Bei dan berbisik. Jika kamu menjatuhkan keluarga Fan, wanita itu, haha. Chen Tianya tidak mengatakan sisanya, tapi Su Bei segera memahaminya. Keluarga Fan hancur. Bukankah Fan Ying jatuh ke tangannya? Dia benar-benar sadar saat ini, berdiri, dan memandang Fan Yongtian dan putrinya dengan dingin. Mata Su Bei sekarang tampak seperti serigala lapar, terbakar oleh api yang berkobar. Wajah Fan Yongtian sudah muram. Pertarungan ini tampak adil, tetapi begitu berita bahwa putrinya telah menyinggung Chen Tianya menyebar, dia bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan dihadapi keluarga Fan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mengembangkan keluarga Fan, dan akhirnya menemukan tempat di Dongling, dan sekarang akan berada di tangan putrinya. Gadis pemberontak. Fan Yongtian mengumpat dengan sedih dan marah. Sayangnya, tidak ada yang bersimpati sama sekali. Ye Yan kembali ke Villa Junsan dan tiba-tiba menemukan Bibi Liu sedang membantu Xie Jing mengemasi barang bawaannya. Apa yang kamu lakukan? Dia bertanya dengan aneh. Apakah Anda ingin pindah dari villa? Tidak langsung pada intinya. Xie Jing meliriknya dan berkata, ibuku berkata bahwa akhir-akhir ini keadaan di Dongling sangat buruk, jadi mengapa tidak kembali ke kampung halamannya untuk tinggal sebentar, hanya untuk bersantai dan menghindari pusat perhatian. Setelah jeda, dia tersenyum mencela diri sendiri, awalnya seperti ini, tapi bibiku kebetulan kembali. Nada suaranya penuh ketidakberdayaan, saya tidak punya pilihan. Saya harus kembali kali ini meskipun saya tidak mau. Setelah saya kembali, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ye Yan mengangguk. Dia juga tahu sesuatu tentang keluarga Qin, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi bersama? Xie Jing bertanya setelah ragu-ragu. Ye Yan bingung, apakah kamu akan pergi? Aku pasti akan mengikutimu setelah kamu kembali. Mengesampingkan alasan, meski mereka pasangan biasa, mereka tetap ingin bersama saat pulang ke kampung halaman. Xie Jing sedikit mengerucutkan bibirnya. Oke, kamu harus menahannya ketika saatnya tiba. Ye Yan terdiam. Bolehkah kembali ke kampung halamannya? Kapan kamu berangkat? Tanyanya. Besok apakah waktumu tepat? Kata Xie Jing. Ye Yan baru saja hendak mengatakan itu akan memudahkannya, tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa perlu beberapa hari untuk mengatur beberapa pengaturan untuk keluarga Xie. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika tidak kamu harus pergi dulu, dan aku akan pergi mencarimu setelah aku selesai menangani masalah yang ada. Xie Jing tidak terlalu memikirkannya, hanya berpikir klinik Li Mingcheng sedang sibuk. Bab 244 Kunjungan Hong Min. Setelah hening beberapa saat, Xie Jing tiba-tiba bertanya. Baru-baru ini, pihak Xie. Dia ragu-ragu untuk berbicara dan menggelengkan kepalanya, lupakan. Ye Yan tahu meskipun dia mengundurkan diri, dia tetap tidak bisa melepaskan perusahaan. Oleh karena itu, ia berkata dengan tenang, Ambro Group sudah memulai proses pemutusan kerjasama, dan Bank Baofeng juga sudah mulai mencari Xie, bersiap membekukan rekening bank dan asetnya.
Tidak butuh waktu lama bagi Xie untuk bisa bertahan. Turun. Xie Jing terkejut, bagaimana situasinya bisa seperti ini? Bukankah sebelumnya baik-baik saja? Sejauh yang aku tahu, semua ini terjadi karena kamu mengundurkan diri. Ini seharusnya hanya kebetulan, kan? Xie Jing bukanlah Fan Ying. Tapi ada sedikit makna di mata Ye Yan, mungkin kamu lebih penting dari yang kamu kira. Xie Jing tertegun, lalu dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu ingin menghiburku, tapi bagaimana mungkin? Aku hanyalah seorang wanita dari keluarga kelas 3 yang tidak dihargai. Siapa yang memenuhi syarat untuk menanyakan hal ini? Dua Buddha raksasa untuk melampiaskan amarahku. Ye Yan tersenyum dan tidak melanjutkan topik pembicaraan, namun bertanya, saya kira tidak akan lama lagi Nyonya Xie dan Xie Kaidong akan datang menemui Anda lagi. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Wajah Xie Jing menjadi sedikit gelap dan dia berkata sambil tersenyum masam, mengapa kamu melihat mereka? Apakah mereka bertengkar? Mungkin aku di sini untuk memohon agar kamu kembali dan memulihkan dirimu. Sekarang nih, Xie, apa yang bisa saya lakukan? Xie Jing tidak setuju. Mata Ye Yan memancarkan tatapan menawan dan dia berkata-kata demi kata, ketua, apa kabarmu? Xie Jing tertegun, seolah dia terkejut dengan arti yang terkandung dalam tiga kata ini, lalu dia menghela nafas. Kedengarannya sangat menggoda, tapi sayangnya hal itu tidak mungkin. Ye Yan menatapnya dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Grup Farmasi C. Keluarga Xie, dipimpin oleh Ni Xie, semuanya berkumpul di ruang konferensi, semuanya dengan wajah sedih. Kerja sama dengan grup Ambro telah berakhir, dan keluarga Xie telah menjadi bahan tertawaan kota Tanglin. Lebih buruk lagi, Bang Baofeng semakin mendesak menuntut kerja sama Xie atas nama inventarisasi aset offset. Keluarga Xie saat ini telah berubah dari berkembang menjadi hancur dalam semalam. Yang paling ditakuti oleh kerabat keluarga Xie adalah keluarga Xie akan bangkrut. Karyawan Xie dapat menemukan pekerjaan lagi, tetapi orang-orang ini malas, tidak memiliki keterampilan apapun, dan memiliki banyak kebiasaan buruk. Tanpa Xie, mereka bahkan tidak bisa makan. Nyonya tua, kamu seharusnya sudah mempunyai ide tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Ya, jika kami terus menunda, Bang Baofeng akan membekukan rekening kami. Maukah Anda memberi kami makan? Ambro Group mengatakan tidak akan bekerja sama jika tidak bekerja sama. Apakah keluarga Xie kita akan bangkrut seperti ini? Orang-orang ini berbicara satu sama lain, berteriak di sekitar wanita tua Xie dengan wajah pucat, dan mereka kehilangan rasa hormat seperti biasanya. Xie Kaidong, sebaliknya, menundukkan kepalanya dan bersembunyi ke samping, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut ketahuan. Nyonya Xie tua sepertinya sudah berumur 10 tahun, dan dia menamparkan meja dengan keras. Sudah cukup kalian, jangan terlalu lancang, kekuatannya masih ada, dan ketika dia marah seperti ini, yang lain benar-benar tenang. Nyonya tua Xie memandang orang-orang ini dengan marah. Kalian pecundang, selain makan, minum, dan bersenang-senang, pernahkah kalian melakukan sesuatu yang serius? Sekarang perusahaan sedang dalam masalah. Bagaimana kalian bisa berani menanyai saya? Kerabat keluarga Xie tampak jelek saat dia mengatakannya. Nyonya tua, apa yang Anda katakan salah. Kami tetap berterima kasih kepada keluarga kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada kami? Yang lain tidak bisa tidak berkata. Saat Xie Jing ada di sini, kami tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Tapi sekarang setelah Xie Jing pergi, surat wasiat Xie benar-benar bangkrut. Nyonya Xie merasa kata-kata ini terlalu kasar dan berteriak dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan ini? Xie Kaidong juga merasa tidak nyaman setelah mendengar ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih.
apakah kamu masih memiliki hati nurani untuk mengatakan ini? Berapa banyak yang telah nenek bayarkan untuk keluarga Xie? Ketika sampai pada masalah ini, untungnya, pria itu mengambil risiko dan tiba-tiba berdiri. Benarkah, ketika Xie Jing menjadi presiden, setidaknya uang Xie semakin banyak, dan statusnya semakin tinggi, bukan? Wajah Xie Kaidong muram. Kamu, diam, semuanya, Nyonya Xie meraung marah. Ruang konferensi menjadi sunyi. Dia memandang pria itu dengan dingin. Jika kamu keberatan denganku, maka aku dapat segera menyatakan bahwa kamu bukan lagi anggota keluarga Xie, dan kamu bisa keluar sekarang. Pria itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Nyonya Xie melihat sekeliling, matanya sangat dingin. Bukankah benar kamu tidak memiliki keterampilan apapun? Sekarang Tuan Xie dalam masalah. Jika ada yang berpikir dia bisa melakukannya, maka aku bisa memberi jalan untuknya. Bisakah kamu melakukannya? Terjadi keheningan yang membuat sesak napas. Jika tidak berhasil, tetaplah di sini dan berhenti menimbulkan masalah. Saat keluarga Xie sedang mengalami perselisihan internal, seorang pengunjung datang. Itu adalah Presiden Hong Min dari Bank Baofeng. Pinjaman kepada keluarga Xie pada awalnya diberikan melalui dia. Sekarang Bank Baofeng sedang melaksanakan instruksi Ye Yan. Wajar jika dia akan diutus untuk melakukannya sendiri. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang besar ini harus melalui lingkaran besar ketika berhadapan dengan keluarga Xie, Hong Min tidak berani bertanya lebih banyak. Sekalipun bosnya mencari kesenangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Lakukan yang terbaik untuk melakukan hal-hal baik dan mendapatkan niat baik di depan atasan. Segera, Hong Min disambut di ruang konferensi. Kerabat keluarga Xie di ruangan itu sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Presiden Hong, saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang penting, tapi sebenarnya saya mengundang Anda untuk datang sendiri. Nyonya Xie bertanya dengan sangat sopan. Tidak mungkin, jalur keuangan Xie kini ada di tangan Hong Min. Hong Min menunjukkan senyuman profesional. Nyonya tua, saya di sini hari ini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Bisnis? Nyonya tua Xie tertegun sejenak, lalu duduk tegak. Sekarang keluarga Xie putus asa. Tetapi jika Bank Baofeng bersedia membantu dan memberi mereka waktu, maka keluarga Xie masih memiliki secercah harapan. Apakah Presiden Hong bermaksud menunda pembayaran pinjaman kita? Nyonya Xie bertanya dengan penuh semangat. Hong Min meliriknya, Nyonya tua, apa yang kamu pikirkan, tanpa kerjasama dengan grup Ambro, akan jadi apa keluarga Xie? Apakah saya perlu menjelaskannya dengan jelas? Sekarang saya belum meminta siapapun untuk mengambilnya. Nyonya Xie telah berbelas kasihan. Apakah Anda masih ingin membayar kembali asapnya? Dia berkata sambil mengejek. Wajah Nyonya Xie membeku. Tetapi dia tidak berani menyerang. Jadi dia harus gigit jari dan bertanya. Lalu apa tujuan kunjungan Tuan Hong kali ini? Ku bilang, ayo kita bicara bisnis, kata Hong Min sambil melemparkan dokumen ke atas meja di ruang konferensi. Lihat sendiri, bab 245 akuisisi. Nyonya Xie sedikit bingung, tapi dia tetap mengambil dokumen itu. Begitu dia membalik halaman, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Mengakuisisi keluarga Xie? Tidak mungkin, saya tidak pernah setuju. Nyonya tua Xie melemparkan dokumen itu ke atas meja. Kertas itu hancur dan jatuh ke lantai. Ada ekspresi garang di wajah lamanya, dan matanya menatap Hong Min dengan kejam seolah ingin memakan seseorang. Mes Xie milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Kalian bajingan ingin mengambil keuntungan darinya. Bermimpilah, kata Nyonya Xie dengan gigi terkatup. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Xie Kaidong, tercengang. Dapatkan Xie, Hong Min sebenarnya ada di sini untuk membicarakan hal ini. Presiden Hong,
Apakah Anda bertindak terlalu jauh? Meskipun keluarga Xie berhutang 3 miliar kepada Anda, batas waktu pembayaran belum tiba, dan Anda sebenarnya ingin mengakuisisi kami, Xie Kaidong berkata dengan kaget dan marah. Yang lain juga setuju dan tidak mau menerimanya. Hong Min menyilangkan kakinya, dan ekspresi menghina muncul di wajahnya yang masih menawan. Tanpa kerjasama dari grup Ambro, hanya kamu Xie, tidak peduli berapa lama aku memberimu, kamu tetap tidak akan mampu membayar kembali uang. Kemudian, tanpa menunggu keluarga Xie berbicara, dia menambahkan, selain itu, harap lihat dengan jelas bahwa Bank Baofeng kami adalah agen akuisisi kali ini, dan orang yang benar-benar membayarnya adalah orang penting lainnya. Nyonya Xie membanting meja dengan keras dan berteriak dengan keras, tidak peduli siapa itu, jangan pernah memikirkannya, tak seorang pun di keluarga Xie akan menyetujui permintaan konyol seperti itu. Hong Min meliriknya dengan tatapan mengejek di matanya. Itu belum tentu terjadi. Orang besar mengatakan bahwa setelah akuisisi ini, dia berjanji untuk tidak memecat karyawan asli manapun, dan semua orang dapat terus tetap di posisi mereka, unggul. Kalian semua harus menyadari situasi Xie saat ini. Menurutku akuisisi ini adalah kabar baik bagi kalian. Ketika dia mengatakan ini, mereka yang awalnya terlihat lebih memilih mati daripada menurutinya menjadi diam. Benar sekali, Xie tidak jauh dari kebangkrutan sekarang. Jika hari itu tiba, ekuitas di tangannya mungkin tidak akan sebaik tisu toilet. Tapi kalau diperolehnya sesuai kondisi ini, setidaknya dia bisa tetap mendapat gaji dan memastikan cukup makan dan minum, bukan? Bagaimanapun, kepemimpinan keluarga Xie tidak bisa berada di tangan mereka. Jadi siapapun yang menjadi tuan dari keluarga Xie tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Saya pikir proposal ini bisa dipertimbangkan, seseorang berbisik. Nyonya Xie memelototinya dengan tatapan mematikan. Namun kemudian, seseorang berkata, ya. Jika Presiden Hong secara pribadi dapat maju ke depan untuk menegosiasikan akuisisi tersebut, maka kekuatan perusahaan besar ini pasti sangat penting. Dia tidak bisa berbohong kepada kita. Saat dia mengatakan ini, semua orang juga bereaksi. Ya, apa identitas Hong Min? Dia adalah manajer umum Bank Baofeng di kota Tangling. Semua orang di keluarga Wen harus bersikap sopan padanya. Tapi sekarang, dia sendiri yang menjalankan tugas untuk hal besar itu. Memikirkan hal ini, mata kerabat keluarga Xie berbinar. Kamu mencoba memberontak. Farmasi Xie adalah milik keluarga Xie, dan kamu ingin mengambilnya kecuali aku mati. Nyonya Xie meraung marah. Wajahnya berubah ungu. Nyonya tua, sekarang keluarga Xie hampir selesai. Anda tidak bisa memaksa kami untuk menguburkan keluarga Xie bersama-sama. Ya, jika Anda tidak setuju, Anda bisa memberitahu kami solusinya, agar kami bisa merasa nyaman. Benar, siapa yang peduli apakah mereka memberontak atau tidak? Mereka hampir tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Menghadapi krisis kepentingan mereka sendiri, orang-orang ini tidak begitu takut pada Ni Xie. Awalnya, perusahaan hampir selesai dan keluarganya akan putus. Siapa yang peduli padamu, seorang wanita tua? Mendengar kata-kata tersebut, Ni Xie sangat marah hingga matanya menjadi hitam dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia selalu dijunjung tinggi oleh orang lain. Tetapi sekarang dia tiba-tiba dihadapkan pada situasi seperti itu, dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Xiao Dong, Xie Kaidong, beri aku. Ledakan orang-orang ini, Nyonya Xie menutupi hatinya dan memerintahkan dengan keras. Namun Xie Kaidong, cucu kesayangannya, tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia ragu-ragu dan berkata dengan ragu-ragu, Nenek, menurutku, memang itulah yang terjadi.
Dia juga tidak mau menyerah, tapi kemudian dia memikirkannya, bagaimana jika Tuan Xie menjadi presiden sekarang? Lebih baik diakuisisi oleh orang lain. Mengingat dia adalah cucu dari orang tua Xie, dia mungkin masih bisa digunakan kembali. Nyonya Xie tidak pernah menyangka cucunya akan berpikir demikian. Dia menunjuk ke arah Xie Kaidong dengan jari gemetar. Kamu sangat mengecewakanku. Xie Kaidong menciutkan lehernya, tetapi matanya penuh ketidaksetujuan. Nyonya tua, menurutku keluarga Xie, selain Anda, adalah sekelompok orang bijaksana yang tahu apa yang harus dan tidak mereka inginkan. Hong Min tidak mau repot-repot berbicara dengan orang-orang ini. Jika bukan karena instruksi Ye Yan, dia bahkan tidak akan melihat keluarga Xie. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam 2 hari Bang Baofeng akan mulai melakukan penyelidikan akuntansi terhadap Xie. Jika pada saat itu disimpulkan bahwa Xie tidak dapat melunasi utangnya sebesar 3 miliar, maka perusahaan tersebut akan bangkrut. Kamu, pemegang saham utama, juga harus masuk penjara. Pikirkan sendiri. Setelah mengatakan itu, Hong Min berbalik dan pergi. 2 hari lagi. Bagi keluarga Xie, 2 hari ini hanyalah hitungan mundur menuju kematian. 2 hari, apa yang bisa kamu lakukan dalam 2 hari? Bukankah ini hanya menunggu kematian? Nyonya tua, Anda mendengar saya. Sekalipun Anda lebih tua, pada akhirnya Anda tidak akan dikurung, tetapi semua aset atas nama Anda harus digunakan untuk melunasi utangnya. Iya, setidaknya kita masih bisa punya tempat tinggal. Apa kamu mau tinggal bersama saja? Semua kerabat keluarga Xie tidak terlalu peduli untuk datang. Mereka begitu cemas sehingga tidak sabar untuk mendesak Ni Xie agar dia setuju untuk diakuisisi. Tapi mereka tidak bisa. Nyonya Xie adalah pemegang saham terbesar Xie. Jika dia tidak mengambil keputusan untuk diakuisisi, percuma saja orang lain khawatir. Nyonya Xie melihat wajah cemas orang-orang ini dan menjadi pucat. Saya bisa mendengar suara kemarahan orang-orang ini di telinga saya. Saya merasa marah dan kesal di hati saya. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan wajah dingin. Semua orang terkejut dan tanpa sadar terdiam. HMPH, Nyonya Xie mendengus berat dan meninggalkan ruang konferensi dengan langkah berat. Orang-orang lainnya melihat ke arah saya, dan mereka semua tampak kalah. Tepat ketika Xie berada dalam kesulitan, Qin Fanglan dan yang lainnya di Villa Junsan sudah bersiap untuk berangkat. Apa? Ye Yan, bajingan itu tidak ikut dengan kita, kata Qin Fanglan kepada Xie Jing dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Bukan karena dia tidak tega meninggalkan Ye Yan, tapi dia takut dengan apa yang akan dilakukan Ye Yan tanpa sepengetahuannya di Dongling sendirian. Anda tahu, Qin Fanglan selalu berpikir bahwa Ye Yan memiliki uang yang ditinggalkan oleh Tuan Xie. Bagaimana jika dia menjual villa itu dan melarikan diri saat dia dan Xie Jing kembali ke rumah? Sekarang baik dia maupun Xie Jingke tidak dapat mengandalkan keluarga Xie. Jika Ye Yan menghasilkan uang dan melarikan diri lagi, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Bersambung.